yaitu pembentukan kepribadian muslim sebagai bagian dari anggota masyarakat. Kalau yang pertama sebagai pribadi, yang kedua ini sebagai anggota masyarakat. Yang pertama yang harus dilakukan ketika kita menjadi bagian dari masyarakat, yaitu kita harus melakukan pembentukan nilai-nilai Islam dalam keluarga. Ya, kalau Anda belum menikah, tempatkan Anda sebagai anak. Ya, Anda harus birrul walidain kepada orang tua. Ya, Anda sebagai teman dalam satu komunitas pergaulan, tempatkan diri Anda sebagai sahabat yang menyenangkan, sahabat yang selalu mengedepankan akhlakul karimah. Ya, karena Nabi sudah menyampaikan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya, maka bergaulah kalian dengan manusia yang lain dengan akhlak yang baik. Nah, ini. Ya, misalnya ini bentuk penerapannya ya, yaitu dengan cara melaksanakan pendidikan akhlak di lingkungan rumah tangga, ya, pergaulan dan sebagainya. Nah, langkah-langkah yang bisa ditempuh diantaranya adalah pertama, memberikan bimbingan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, kadang-kadang memang ada orang tua kita yang mungkin kurang pendidikan, kurang pembelajaran, tetapi ingat, walaupun Anda sudah bisa kuliah sampai S1, punya berkesempatan belajar sampai pada strata 1, itu strata yang luar biasa. Tapi sekali-kali Anda jangan sampai menghina, merendahkan orang tua. Orang tua adalah makhluk yang the best untuk kalian semua, makhluk yang terbaik untuk kalian semua. Tapi kewajiban Anda sebagai anak juga punya kewajiban untuk membimbing orang tua ketika orang tua belum mengetahui, tapi tentu dengan bimbingan-bimbingan yang baik, ya, tidak mendikte dan sebagainya atau merasa orang tua digurui sehingga sakit hati. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya. Yang kedua, ya, kalau sudah menjadi orang tua, memelihara anak dengan kasih sayang. Ya. Yang ketiga, memberikan tuntunan akhlak kepada anggota keluarga. Ya, kalau Anda punya kakak, punya adik, saudara dan sebagainya, punya kewajiban juga untuk membimbing kepada akhlak yang karimah. Kemudian membiasakan untuk menghargai peraturan dalam rumah tangga. Maka sebaiknya dalam rumah tangga itu ada norma-norma yang disepakati bersama dan kemudian harus kita taati peraturan itu. Nah, yang terakhir ya, yaitu membiasakan untuk memenuhi hak dan kewajiban antar kerabat, ya, saudara, tetangga. Karena mereka lah orang-orang yang selalu melindungi kita, menolong kita. Kalaupun ada orang-orang yang menyakiti kita, maafkan saja. Karena dengan memaafkan itulah membuat hati kita lapang dan hidup ini menjadi lebih tenang dan tentram. Ya. Yang kedua, di dalam pembentukan kepribadian Islam sebagai anggota masyarakat, ya, yang pertama dalam keluarga, yang kedua adalah pembentukan nilai-nilai Islam dalam hubungan sosial. Yang pertama dengan melatih diri untuk tidak melakukan perbuatan keji dan tercela. Hindari. Kalau kita ingin dihargai orang lain, maka kita harus menghargai orang lain. Kalau kita ingin dikasih orang lain, maka kita harus mengasihi orang lain. Kalau kita ingin ditolong orang lain, maka kita harus menolong orang lain. Kalau kita ingin dilindungi oleh orang lain, kita pun harus melindungi orang lain. Kalau kita ingin dijaga harkat martabat marwah kita oleh orang lain, kita pun harus menjaga harkat martabat marwah orang lain. Karena Nabi dalam hadis menyatakan, malam yarham wala yurham. Barang siapa yang tidak menghormati orang lain, dia tidak akan pernah dihormati oleh orang lain. Melatih diri untuk tidak melakukan perbuatan keji dan tercela. Yang kedua, mempererat hubungan kerjasama. Ya, kita harus punya prinsip. Ya, musuh satu itu hidup kita menjadi susah, kawan banyak itu akan menyenangkan. Maka carilah kawan yang banyak, tentu kawan-kawan yang mengajak kita kepada perbuatan yang baik menuju surga. Ya. Yang ketiga, menggalakkan perbuatan terpuji dan memberi manfaat dalam kehidupan masyarakat, ya, seperti memaafkan dan menepati janji. Ini tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian membina hubungan menurut tata tertib seperti berlaku sopan, meminta izin masuk rumah orang lain dan sebagainya. Ini termasuk masalah tata krama dalam kehidupan bermasyarakat dan Islam sudah mengajarkan. Misalnya ketika kita datang ke rumah saudara kita, teman kita, tetangga kita, sebaiknya tidak langsung bludas-bludus, selonang-selonong, ya. Tapi
terapkan etika Islam. Ya, kita ketuk pintunya, tok 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 tok, assalamualaikum. Dan wajah kita harus menghadap membelakangi pintu. Tidak boleh kita kemudian ngintip-ngintip lewat jendela dan sebagainya. Tidak boleh. Ya. Kalau sampai 3 kali kita sudah mengetuk pintu dan mengucapkan salam, kok tidak ada balasan, tidak ada respon dari tuan rumah, sebaiknya kita kemudian pulang atau pergi. Karena mungkin tuan rumah belum berkehendak untuk menerima kedatangan kita, atau memang tidak tahu kalau ada tamu. Yang keempat, ya, perbuatan nilai-nilai Islam dalam berkehidupan sosial bertujuan untuk menjaga dan memelihara keharmonisan hubungan antar sama anggota masyarakat. Jadi pada hakikatnya, kalau kita menerapkan akhlak Islami dalam kehidupan bermasyarakat, ya, masyarakat kita akan selalu terjaga dengan baik. Ya, misalnya tadi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu misalnya. Ya. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Falyukrim dayyafahu, muliakan tamunya, dan seterusnya. Itu dalam rangka untuk menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat. Dan kalau kita ingin mengetahui lebih luas lagi terkait dengan norma-norma di dalam kehidupan bermasyarakat, silakan baca surat Al-Hujurat, surat yang ke-49. Silakan dimulai dari ayat 10 sampai selesai. Ayat 11 ya, ayat 11 sampai selesai. Misalnya ayat yang ke-11 ya, Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabbazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar, janganlah di antara kalian, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah di antara satu kaum dengan kaum yang lain, ya, kelompok satu dengan kelompok yang lain, komunitas satu dengan komunitas lain, masyarakat satu dengan masyarakat yang lain, kabilah satu dengan kabilah yang lain, dan seterusnya. La yaskhar, jangan saling menjelek-jelekan, jangan saling membuli, jangan saling memfitnah dan seterusnya. Asa ayyakunu khairan minhum, barangkali kaum yang dijelek-jelekan, kelompok yang dijelek-jelekan itu lebih baik daripada kelompok yang menjelek-jelekan. Maka di era sekarang ini adanya media sosial, harusnya media sosial itu digunakan untuk mempererat hubungan persaudaraan, bukan untuk memecah belah umat. Ya, dengan cara memfitnah, dengan cara membuli, menjelek-jelekkan dan seterusnya. Al-Quran, Allah sudah melarang itu. La yaskhar. Dilanjutkan dikhususkan kepada perempuan. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Dan janganlah perempuan satu menjelek-jelekan perempuan yang lain. Barangkali perempuan yang dijelekkan itu lebih baik daripada perempuan yang menjelekkan. Nah, ingat ini para perempuan, para akhwat. Ya, karena seringkali memang perempuan ini kalau sudah berkumpul, perbincangannya luar biasa. Walaupun juga ada laki-laki yang seperti itu. Tapi mengapa Allah Subhanahu wa taala menekankan khusus pada perempuan? Karena memang perempuan dibanding laki-laki yang lebih banyak berbicaranya, lebih banyak mengeluarkan kata-kata. Dari penelitian, ya, dalam satu hari perempuan itu paling sedikit mengeluarkan ucapannya itu sampai sekitar 27.000 karakter. 27.000 kata. Kalau laki-laki paling hanya sekitar 10.000, 15.000. Perbedaannya sangat jauh. Sehingga apa? Kalau orang banyak bicara, biasanya lebih banyak salahnya. Nah, ini harus hati-hati, ya. Oke. Nah, menjaga supaya tidak saling membuli, menjelek-jelekan. Ya, ayat berikutnya di ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istanibu katsiran minadh-dhon. Ya, jauhkanlah dari kalian berburuk sangka. Inna ba'dadh-dhonni itsmun, karena berburuk sangka itu termasuk bagian dari perbuatan dosa. Kita tidak boleh suudzon. Wala tajassasu, dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dan, dan janganlah kalian saling ghibah antara satu dengan yang lain. Nah,
Dan Allah kemudian mengumpamakan orang yang ghibah itu seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri, ya, memakan bangkai, ya, mayat saudaranya sendiri. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritum. Apakah kalian suka memakan bangkai saudaramu sendiri, mayat saudaramu sendiri yang kamu itu jijik melihat? Gua melihat bangkai tikus saja jijik, apalagi melihat mayat manusia. Tapi orang yang ghibah itu seperti orang yang mengkunyah-kunyah mayat saudaranya. Nah, saudara sekalian, saya kira itu untuk hari ini kuliah agama, ya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan kebaikan pada kita semua, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan panduan dalam hidup kita sebagai manusia yang semoga kita semua menjadi insan kamil. Saya kira itu, dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.